Oke, terima kasih sudah merespon. Alright, so I'm so sorry tadi telat 5 menit startnya karena ada sedikit kendala teknis ya. Oke, thank you so much. Yang sudah datang tepat waktu, I welcome you in this event. Nah, hari ini kita akan survei dulu. Jadi, I will share the link. Jadi nanti akan saya share linknya. Terus nanti teman-teman bisa klik linknya dulu ya. Please wait for a moment. Oke, sudah bisa masuk semua. Thank you. Yang sudah bisa masuk bisa klik the thumb there so I know how many participants there are that join my thank you presentation. Oke, kita akan tunggu sebentar ya sampai beberapa orang sudah bisa masuk. Oke, sambil menunggu bisa juga teman-teman join dengan cara you can see here menti.com terus pakai code-nya di sini ya. A minute. Oke, hanya 4. Oke, bagi yang belum bisa, misalkan tidak bisa buka chat box, I will also share it in WhatsApp group. Oke, that's it. Nah, now let's see dulu. Kita akan lihat dulu teman-teman di slide pertama. Jadi kita lihat dulu nih, skala 1 sampai 5 untuk topik hari ini, yaitu tentang TOEFL, you can click di angka berapa nih kira-kira teman-teman tahu tentang topik TOEFL. Oke, some people already responded. Okay, I think the survey is still ongoing. Yang belum join bisa langsung klik dulu. Okay, that's great. Thank you.
Oke, saya bisa lihat ada masih banyak yang baru tahu sedikit nih tentang TOEFL. Oke, so let's keep going dulu sambil menunggu yang lain. Alright, so dari ketiga skills yang tertera, kita ada listening, structure and written expressions, dan reading. Jadi teman-teman harus klik ketiga skills tersebut, tapi kliknya adalah dari skill yang teman-teman paling kuasai nih. Apakah listening, structure, and expression, atau reading. Terus nanti berurutan. Cukup dikuasai, lalu yang kurang dikuasai itu yang terakhir dikliknya ya. Oke, so let's see. Oke, I can see the pattern here. Reading nomor satu, jadi yang paling Anda kuasai. Terus listening hampir sejajar dengan reading, cuma ya structure bisa kita lihat cukup signifikan ya perbedaannya. Alright, so I think that is our general problem. Kayaknya structure dan written expressions. Alright, so let's keep going dulu. Oke, so apakah sudah pernah belajar TOEFL sebelumnya? Entah otodidak ataupun mungkin pernah mengikuti kelas? Oke. Oke. So, bisa dilihat mayoritas yang menjawab sudah pernah mengambil kelas atau mungkin sudah pernah belajar TOEFL sebelumnya. Oke, so what is your expectation? Sekarang saya ganti pertanyaannya karena mayoritas teman-teman sudah pernah mengambil kelas TOEFL atau sudah pernah belajar TOEFL sebelumnya. So when you join this event, ketika join meeting yang ini, ekspektasi Anda tuh apa? Apakah ingin belajar lebih atau mungkin tips dan triknya? What is your expectation?
Oke, ya, thank you so much everyone for the answers. Jadi bagi yang mungkin sudah pernah belajar, itu pasti inginnya, oh saya pengennya tahu aja nih tips dan trik cara paling cepat untuk mendapat skor di atas 500. Tapi kita bakal belajar basic sedikit untuk di kelas malam ini, karena saya juga targetnya adalah untuk mengenalkan kepada partisipan yang sama sekali mungkin belum paham apa itu TOEFL dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman juga boleh banget untuk menanyakan pertanyaan tentang seputar TOEFL yang mungkin belum saya sebutkan sebelumnya. Oke, that's great. Ya, topik dan tipe soal TOEFL. Oke, sekarang kita lanjut dulu. So, that's it untuk pre-course knowledge assessment. Ya, nah sekarang teman-teman bisa akses your chat box dulu ke bagian chat. Sekarang saya mau tahu dulu nih, what is your target score untuk TOEFL? I want to know the number mungkin, jadi saya bisa mengira-ngira nih. Can you give me the number? Kira-kira target skornya berapa? Dan untuk apa nih? Um, tujuan tes TOEFL-nya. I'm waiting. Oke. Oke. Oh, wait. Hmm. Okay, that's interesting. Okay, 600, all right. Mhm. Oke, thank you yang sudah menjawab. Nah, sekarang sebelum kita fokus ke tips dan trik, thank you so much for answering untuk sudah menjawab target skor berapa dan lain sebagainya. Now, I want to know first about your skills. Jadi, ketika teman-teman mau mengambil sebuah kelas dan juga teman-teman sudah punya target, the first thing that you need to have sebenarnya adalah bukanlah belajar dengan giat dan lain sebagainya. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah please first be realistic. Oke. Okay? Nah, be realistic itu maksudnya gimana? Ketika teman-teman tahu bahwa oke, saya ingin fokus belajar TOEFL karena saya ingin mendapat beasiswa atau mendaftar beasiswa. Nah, timelinenya itu apakah sudah jelas? Misalkan, teman-teman mungkin sudah belajar dulu, berarti teman-teman pasti sudah punya dasar atau pemahaman bahwa oke, skill saya mungkin baru sampai level 2, tapi target saya adalah level 8. Sekarang kita harus realistik saja, apakah dalam kurun waktu misalkan untuk mendaftar beasiswa, misalkan 6 bulan sampai 1 tahun, kira-kira bisa nggak saya mencapai dari 2 ke 8? First is you should be realistic. Nah, realistiknya adalah ketika teman-teman belajar TOEFL, apakah nanti akan ada satu mungkin pekerjaan yang mungkin bisa saja akan ada meeting tambahan misalkan, jadi itu bisa saja mengganggu rutinitas teman-teman untuk belajar TOEFL. Jadi kita harus realistik. Kalau misalkan kita nggak bisa belajar dalam waktu sebulan full, oh bisa diganti misalkan dalam waktu 1 bulan, saya bisa berapa kali mengerjakan latihan soal. Jadi, you make your own target there. Sesuaikan dengan your learning style. Teman-teman itu cara belajarnya yang paling bagus atau paling maksimal seperti apa? Yang tahu what's the best for you adalah yourself. Jadi,
Kalau saya biasanya lebih mudah untuk memahami subjek ketika saya belajar dengan menggunakan cara A nih, Kak. Oke, so you can go with that. Jadi, pertama realistik. Kalau teman-teman punya target bahwa, oh saya mau ada 550, atau tadi ada yang misalkan 500. Nah, targetnya adalah teman-teman tuh udah sampai mana ketika menargetkan 500. Kalau misalkan masih, let's say masih 380 nih katakan. 380 itu misalkan, saya kemarin tes sendiri nih Kak, atau saya latihan sendiri. Kalau baru dapat 380, teman-teman bikin target. Oh, saya kurangnya di bagian apa nih skillnya? Jadi teman-teman bisa perkuat di situ. Jadi bukan hanya ketika mengerjakan soal, teman-teman merasa sulit, itu berarti teman-teman lemah dalam skill tersebut, tapi kita lihatnya adalah hasil skornya. Kalau skor paling rendah, berarti bisa dikatakan teman-teman lebih lemah di skill tersebut. Ya, nanti di akhir slide ini kita akan lihat juga kira-kira gimana sih cara ngitungnya, terus apa yang teman-teman harus lakukan. Oke, so first one, you should be realistic. Ketika teman-teman menunjukkan atau mencantumkan angka tersebut, sudah sampai mana skillnya, terus deadline beasiswa kapan, jadi semuanya nyambung. Oke, right, so let's see dulu untuk bagian skill di TOEFL. Jadi saya hari ini akan fokus di TOEFL ITP paper based test. Jadi yang PBT version. Kita kan sekarang ada yang online ya, Kak. Cuma kita akan fokusnya di bagian PBT offline, berarti yang paper based tapi offline. Jadi kita di dalam kelas. So we have 3 skills. Kita ada 3 skills, yaitu listening, structure and written expressions, dan reading. Nah, kita bakal mengenal lebih dalam satu persatu, tapi tidak secara keseluruhan ya, karena kita hanya punya waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi saya mau fokusnya lebih ke Q&A. Ini hanya untuk pengenalan TOEFL juga. Jadi fokusnya adalah tips dan trik dan Q&A-nya ya. Oke, so first one kita fokus di listening comprehension. Nah, untuk listening comprehension sendiri, teman-teman, kurang lebih section ini akan berlangsung sekitar 30-35 menit. And what you need to do adalah teman-teman nggak cuma listen aja, tapi harus memahami nih. Apa sih yang dijelaskan oleh si speakersnya ini dalam dialog tersebut. Nah, selain kita memahami satu perkataannya, kita juga harus memahami konteksnya. Nah, yang membuat sulit sebenarnya adalah bagian sounds, terus words, phrases, dan sentences. Kenapa? Karena pelafalannya ini agak kurang jelas, apalagi kalau misalkan ada peleburan bunyi di situ. But ya, kita bisa praktis lagi, bisa praktik lagi untuk bagian sounds, words, phrases, dan sentences. Caranya gimana, Kak? Kalau misalkan teman-teman mau belajar manual, bisa belajar manual via dictionary, kamus online, misalkan Cambridge Dictionary, bisa juga. Tapi kalau misalkan mau yang saya kayaknya pengen kelas aja deh, tapi saya nggak mau nih, misalkan bareng-bareng, mungkin saya jadwalnya agak kesulitan untuk menyamakan. Bisa ambil yang private juga. You can also adjust your own schedule. Jadi it depends on yourself. Kalau misalkan mau belajar, kembali lagi teman-teman learning style-nya seperti apa, bisa sesuaikan saja. Nah, untuk yang tadi, untuk latihan sounds, words, phrases, dan sentences, teman-teman bisa belajar. Fokusnya adalah nggak cuma dengerin lagu, teman-teman, tapi lebih sering dengarkan podcast, maybe, atau misalkan sering nonton TEDx, sorry. Itu juga cukup informatif dan juga lebih relevan, karena biasanya
Kalau TEDx itu kan dia bentuknya monolog ya. Jadi lebih relevan untuk latihan-latihan listening comprehension. Oke, terus kita lanjut dulu. Nah, di sini kalau teman-teman yang sudah pernah tes TOEFL sebelumnya pasti tahu bahwa akan ada 3 bagian di soal listening comprehension sendiri. Di part A kita punya short conversation, part B ada longer, terus part C ini yang tadi saya sebut monolog. Ada talks, lectures, announcements, explanation, news stories, tergantung nanti paket soalnya dapat teman-teman dapatnya yang mana. Oke, nah sekarang kita lanjut sedikit. Ini hanya pengenalan-pengenalan saja dan ada beberapa latihan sedikit untuk merefresh nah, soal-soal yang mungkin teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Oke, first one kita ada short dialogues. Kalau misalkan di PBT, TOEFL ITP yang PBT itu dia short dialogues ada 30 soal. Nah, masing-masing itu satu soal satu recording. Standarnya hanya 2 kalimat, jadi speaker A ngomong, lalu speaker B respon. Standarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bahas yang TOEFL CBT ataupun TOEFL PBT tapi yang online version, biasanya nanti recordingnya akan sedikit berbeda dan displaynya juga berbeda. Jadi tidak saya sebutkan di sesi malam ini ya. Oke, nah lanjut untuk yang long conversations, kita akan ada 2 dialog. Jadi karena dia adalah dialog yang lebih panjang, maka dia akan ada 2 dialog. Nah, standarnya 7-9 soal untuk part B. Nah, terus kalau untuk yang part C, itu akan ada 3 dialog. Nah, 3 dialog ini standarnya untuk 11-13 soal. Jadi, sebenarnya kenapa sih kenapa kita harus tahu bentuk-bentuk soalnya supaya lebih memudahkan teman-teman menyiapkan. Oke, ketika part A saya harus seperti ini, part B seperti ini, part C seperti ini. Jadi teman-teman lebih siap bahwa harus mendengarkan 2 dialog, lebih menyiapkan diri aja. Oke, so that is for listening ya, sudah diperkenalkan sedikit. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk main strategies. Terdengar klise, mungkin teman-teman juga udah sering banget miss ini sebenarnya adalah strategi-strategi yang cukup sering disebutkan. Iya, tapi it never gets old. Maksudnya seperti apa? Dia tidak pernah berubah karena dia selalu relevan sampai saat ini. Nah, yang pertama, kita akan fokus bahwa condongnya ini untuk PBT offline. Standarnya jawabannya ada di on the last line. Maksudnya on the last line itu adalah di respon dari speaker kedua atau pembicara kedua. Tapi secara pribadi saya tidak menyarankan teman-teman tidak fokus ke speaker pertama, hanya fokus ke speaker kedua aja. Kenapa? Karena kita harus fokus di konteks. Nah, konteksnya apa? Ketika misalkan pembicara pertama bilang bahwa, oh saya baru beli tas baru, misalkan. Terus pembicara kedua merespon, oh bagus ya. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya fokus di pembicara kedua, oh bagus ya, teman-teman nggak paham konteksnya. Yang bagus ini apa? Yang bagus apakah rumah, tas, atau baju? Kan tidak paham konteksnya. So, untuk yang strategi pertama, tidak akan saya tekankan, tapi saya akan mengingatkan teman-teman bahwa ini cukup baik untuk dilakukan. Tapi konteks, it's a must. Jadi bagi saya, teman-teman akan lebih baik untuk fokus di konteks pembicaraannya, karena akan lebih mudah. Nah, ketika teman-teman sudah tahu konteks pembicaraannya, konteks dialognya apa, akan lebih mudah untuk memilih opsi jawaban. Ketika teman-teman sudah tahu nih maksudnya apa, nah teman-teman harus mencari nih, oh maksudnya itu dia ngomong tentang si A. Tapi kalau soal TOEFL, bagian listening dan reading,
langsung saya highlight. Listening dan reading, mereka tidak akan secara gamblang menunjukkan bahwa A jawabannya, A adalah kesimpulan teman-teman, maka A akan diletakkan di opsi jawaban. Tidak segamblang itu. Biasanya, jawaban A ini akan diparafrasa dulu atau dibuat menjadi kalimat lain dengan makna yang sama. Makanya di sini kita ada yang namanya choose answer with synonym. Jadi sebenarnya maksudnya sama, tapi kalimatnya berbeda. Biasanya seperti itu. Itu yang teman-teman bisa cari, listening dan reading. Ya. Nah, yang terakhir, ini secara pribadi saya gunakan. Saya sering banget menggunakan ini, bahwa avoid similar sound. Maksudnya avoid similar sound itu apa sih? Maksudnya adalah ketika ada kata, misalkan dalam recording, oh the coffee is bitter today. Ternyata ada kata better di opsi jawaban. Oh, dan kata better itu digunakan di opsi jawaban A, B, dan D. Nah, bitter di audio dan better itu kan mirip soundnya. Maka akan lebih baik kalau misalkan ada kata yang disebut dan dia mirip bunyinya dengan opsi jawaban, biasanya tidak akan saya pilih. Dan cenderungnya nilai listening saya itu cukup tinggi, paling tinggi seingat saya, paling tinggi di antara skill-skill lain. Saya paling sering menerapkan dua ini ya, avoid similar sound sama choose answer with synonyms, dan cukup membantu. Oke, so that is untuk yang avoid similar sound, choose answer with synonym, dan focus on the last line. Untuk main strategies dulu. Nah, kalau dari saya pribadi, misalkan teman-teman mungkin sudah lost focus ya, sudah mungkin fokusnya udah hilang dan kayak sedikit panik, jangan panik. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman panik, nanti malah nomor selanjutnya teman-teman akan buyar lagi. Jadi, kalau misalkan teman-teman ternyata conversation ini udah ke-skip, jadi apa yang harus saya lakukan, Miss? Cari aja opsi jawaban yang paling berbeda sendiri. Nah, paling berbeda itu bukan hanya misalkan kalimatnya aja dari apakah panjang pendeknya, kita standarnya seperti itu ya. Yang dilihat adalah apakah misalkan opsi jawabannya paling banyak kalimat positif atau kalimat negatif nih, affirmative sentence atau negative sentence. Ya, kalau misalkan hanya satu opsi jawaban dia negative sentence dan teman-teman nggak dengar nih, ini adalah cara terakhir ya. Jangan digunakan untuk semua nomor. Kalau dia opsi jawabannya berbeda sendiri, bisa pilih yang berbeda sendiri. Misalkan yang lain kalimat positif, dia kalimat negatif sendiri, bisa dipilih. Atau misalkan yang lain kalimat aktif, tapi tiba-tiba ada satu kalimat pasif. Pilih aja kalimat pasifnya. Ini kalau misalkan teman-teman sudah tidak tahu harus ngapain lagi. Atau kalau misalkan saya bisa mencantumkan dari bukunya Barron's, if I'm not mistaken, cukup pilih opsi jawaban C. Kalau misalkan teman-teman sudah bingung atau sudah ragu, bisa gunakan ini. Tapi secara pribadi, karena saya belum menguji apakah jawabannya kalau C itu selalu benar, I will not suggest you to do so. Cari aja yang berbeda sendiri. Kalau yang C ini, ya dari salah satu buku TOEFL ya. Oke, so up till here untuk yang main strategies dulu. Does anyone still have questions? Or you have questions related to listening dulu nih? Saya mau tahu, ada yang masih kesulitan nggak bagian listening? Feel free to ask me in the chat box. Nanti saya jawab satu-satu. I'll give you around 5 minutes untuk listening dulu, nanti kita habis itu lanjut ya.
Oke, thank you Kak Adisa. Ya, untuk konfirmasinya ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan mau fokus di last line boleh, tapi konteksnya. Apa yang dibahas itu betul sekali. Lebih baik fokus konteksnya. Karena ya saya tidak sertakan untuk materi tersebut di topik malam ini, tapi biasanya saya sertakan topik tersebut di kelas TOEFL intensif. Jadi ada salah satu topik di mana last line-nya itu hanya misalkan kata you can say that again atau I'll say, yang artinya adalah saya setuju dengan opinimu, setuju dengan opini speaker A, tapi kalau kita nggak tahu nih speaker A opininya apa, bisa aja jadi nggak tahu jawabannya. So ya yeah, Kak Anissa, you need to know the context dulu. Okay, another question. I'm still waiting. Okay, my pleasure Kak Adisa. Oke, thank you Kak Yaya untuk questionsnya latihan soal di web apa aja. Oke, so Kak Yaya maunya adalah untuk yang mandiri ya. Kalau mandiri, beberapa murid saya sebelumnya juga sempat menginfokan bahwa kalau misalkan listening bisa mengakses ke YouTube. Jadi kalau misalkan mau coba cari aja listening comprehension practice. Jadi nanti untuk videonya, jadi Kak Yaya harus nge-pause sendiri. Karena biasanya setelah soal selesai, biasanya akan ada pembahasan setelahnya. Jadi Kak Yaya bisa explore sendiri di YouTube untuk latihan soal listening ya. I hope it helps you Kak Yaya. No worries. Oke, ada lagi? Maybe one more question before we go on. Okay, so clear enough untuk yang listening? If no one ask me? Okay, so I will treat it as a yes ya. Oke, nah kita sekarang akan latihan sebentar untuk beberapa strategi yang disebutkan sebelumnya. Right, so as you can see here,
Untuk the example from the paper and computer TOEFL test, Page 29. Example from the paper and computer TOEFL tests. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. sebentar, apakah tadi terdengar teman-teman untuk audionya? Terdengar, Kak. Ya, oke, let's continue. Saya ulang lagi ya. Page 29. Example from the paper and computer TOEFL tests. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Oke, kalau teman-teman lihat dan masih bisa baca recording scriptnya, itu di line kedua memang dijelaskan dengan gamblang bahwa yes, he forgot to turn in his research paper. Sedangkan di line pertama, Billy really made a big mistake this time. Nah, tapi sayangnya untuk beberapa soal ini hanya sedikit yang muncul. Bentuk-bentuk soal seperti ini sedikit yang muncul dari 30 soal untuk yang short conversation. Dan sebenarnya ini juga combination of another strategy, yaitu strategi di mana teman-teman fokusnya adalah melihat dia jawabannya dalam bentuk sinonim. Nah, kalau teman-teman lihat di line kedua, he forgot to turn on his research paper. Tapi tidak ada yang sama dengan jawaban aslinya, yaitu delta, he didn't remember to submit his assignment. Research paper jadi assignment, turn in-nya jadi submit, dan kalau teman-teman lihat, forgot juga jadi didn't remember. Jadi sinonim itu sangat penting, maka teman-teman harus enrich your vocabulary. Vocabulary dan pemahaman tenses itu aja dulu dipegang, teman-teman biasanya akan lebih mudah untuk mempelajari TOEFL kalau dua hal itu sudah at least 50% sudah paham. Oke. So, Page 29. Example from the paper. so this one I think we don't need to do so. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini. Choose answer with synonym. Kalau teman-teman lihat lagi, dia berbeda lagi ya. Sama untuk yang strategi avoid similar sound, kita dengar dulu audionya sambil lihat jawabannya. Yang opsi jawaban ada A, B, C, dan D. Yang disebutkan di recording biasanya bukanlah jawabannya. Okay, so let's listen to that. Page 31. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Oke, kalau teman-teman notice, dari beberapa keyword yang disebutkan di recording seperti kata real estate, terus working, di sini ada kata work dan real estate. Benar faktanya, tapi beda. Di sini ada kata started yang artinya adalah baru mulai, sedangkan di sini always liked her work in real estate yang artinya adalah sudah bekerja sebelumnya, padahal kan belum, dia baru mulai. Maka maknanya berbeda. Kalau misalkan sinonimnya maknanya berbeda, berarti itu bukan jawabannya. Jadi
paham konteks, paham perbedaan maknanya. Jadi ada yang namanya opsi jawaban disebut dengan decoy atau pengecoh. Nah, yang sulit adalah kalau misalkan teman-teman dapatnya pengecoh sama jawaban yang betul. Karena maknanya biasanya sedikit berbeda, tapi harus teman-teman identifikasi nih perbedaannya di mana. Kalau saya secara pribadi biasanya akan menyarankan teman-teman untuk mengambil yang TOEFL offline. Kenapa? Karena soalnya ada di kertas tersebut lebih mudah. Karena kalau yang online itu biasanya ketika kita mendengarkan audio, kita tidak bisa baca soalnya. Maka tips dan trik yang digunakan untuk yang online akan berbeda dengan yang offline atau yang paper based test. Ya. Oke, itu yang choose answer with synonym. Page 31. I think Example from the paper and computer TOEFL. skip for the last one karena tadi juga sudah saya jelaskan sedikit untuk yang avoid similar sound. So, Page is it clear now? Untuk 3 strategi untuk listening dulu. Kita masih fokusnya di short conversation dulu nih untuk sesi kali ini. Kalau teman-teman penasaran untuk tips dan trik yang bagian yang longer conversation sama yang long talks itu bisa cari googling banyak juga atau bisa join our class probably every month we have it. Setiap bulan sepertinya ada, tapi kalau untuk jadwalnya bisa tanya. Oke? Right. So, avoid similar sounds, synonyms, dan last line. Ada yang masih mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, now it's your turn. Sekarang saya akan menanyakan teman-teman, kita akan ada exercise sedikit, 1 sampai 5, oke? Jadi teman-teman, saya tidak akan post nomor 1 jawaban, tapi langsung 5 soal. And then, tolong tulis jawaban teman-teman di chat box. Oke, so let's start now. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is.
Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, now you may write down your answers. Okay, I'm still waiting for your answers. Jawabannya mana nih, teman-teman? Apakah sulit? Oke, seadanya aja Kak Utami, it's okay. It's fine, it's fine. Bisa cari, mau bisa pakai tips yang tadi saya sebutkan nih. Cari yang beda sendiri atau mau pakai opsi jawaban C, Kak Utami. Maybe it will be your luck there. Oke, thank you Kak Utami. Oke, thank you Kak Pradita. Okay, how about others? Okay, thank you Kak Kirk. Okay, thank you Kak Kirk for trying your best. Thank you Kak Betania. Thank you Kak Yayan. Thank you Kak Liman. And thank you Kak Adisa. Okay.
Okay, thank you so much everyone. Kalau saya lihat masih banyak yang, bukan masih banyak sih, belum ada yang betul semua. But let's see. Untuk audionya nanti, oh ya nanti slide ini akan saya share, jadi teman-teman bisa latihan sendiri ya. Kenapa tadi jawabannya bla bla bla. Oke, so let's take a look. Untuk yang pertama jawabannya adalah Charlie. The lawn is too dry. Kalau dilihat juga beda sendiri. Beberapa ada menggunakan kata glass, cash, crash, itu kan mirip. Terus ada kata wait, waiter, sama watch. Waiter, water, mirip di situ. Tapi yang beda sendiri adalah the lawn is too dry. Oke, terus lanjut nomor 2. Hold on, let me take a look. Iya, mostly udah betul ya. Nomor 2 jawabannya adalah the sweater is the wrong size. Terus nomor 3 itu sebenarnya ada kata commute. Nah, commute itu sebenarnya adalah delta traveling back and forth. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin commute adalah kita sebutnya sebagai laju. Jadi laju itu adalah pulang pergi. Sorry, pergi pulang. Back and forth. Travel back and forth berarti bolak-balik. Pergi bolak-balik, laju ke Boston. Tuh. Itu yang nomor 3. Kalau depart, Kak Kirk itu cuma berangkat aja nih. Kalau back and forth, dia lebih spesifik. Kalau back and forth itu bolak-balik. Mungkin kalau kita bilangnya adalah pergi pulang ya, PP ya. Kalau depart hanya berangkat. I hope it helps ya, the difference untuk meaning. And then number 4, itu kita ada Bravo. He couldn't learn the lesson. Terus yang terakhir untuk nomor 5, itu adalah, ya ada yang beberapa yang betul. Bravo lagi ya. Animals are killed by forest fires. Jadi kebalik nih bentuk kalimatnya. Yang tadinya kalimat aktif, jadi kalimat pasif. Oke, jadi sudah ada teorinya. Teman-teman juga sudah praktik sebentar. So, do you still have questions before we move on to structure? Sebelum kita ke structure. Ada yang masih mau ditanyakan, feel free to ask me ya. Karena listening itu skill yang dikuasai ke nomor 2. Jadi somehow some of you understand it better. Oke, saya anggap teman-teman somehow understand the concept for listening. Nah, sekarang kita akan ke bagian structure and written expression. Sekarang kita seperti biasa pengenalan dulu apa sih bentuk-bentuknya structure. Ya, so the time allocation is only 25 minutes. Kalau tadi 50 soal 30 sampai 35 menit. Sekarang time allocation untuk structure itu hanya 25 menit untuk 40 soal. Di part A akan ada 15 soal, find the correct answer. Jadi kalau di part A teman-teman harus melengkapi kalimat. Nah, kalau yang part B itu teman-teman harus mencari kata yang salah dalam kalimat. Nah, kata yang salah ini bisa misalkan dia salah bentuk, harusnya verb ing, tapi malah jadi verb 2, itu salah. Atau misalkan seharusnya dia adalah kata sifat, tapi malah jadi kata kerja, itu juga salah. Jadi bentuk-bentuk kesalahan ini untuk part B itu banyak ragamnya, cukup variatif, sehingga seringnya banyak yang kesulitan untuk part B. Terlebih untuk part B akan ada 25 nomor. Jadi ya, we should try it later ya.
Nah, form of questions selalu sentence. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di section structure and written expressions itu nggak pernah bentuknya adalah sebuah paragraf, apalagi sebuah bacaan. Jadi kalau structure itu pasti hanya satu kalimat, tapi kalimatnya bisa panjang, bisa pendek. Itu yang membedakan dengan bagian reading comprehension. Nah, sekarang kita back to basic dulu. Nah, kalau misalkan di structure yang kita analyze adalah kalimat. Nah, kalau kalimat itu dalam bahasa Inggris ya, strukturnya itu simple. Untuk simple sentence sendiri kita hanya punya satu subjek dan satu verb. Ini yang akan sering keluar untuk analisis structure, teman-teman harus bisa membedakan subjek, verb, dan lain sebagainya. Nah, ada yang namanya simple sentence nih. Jadi, ketika kalimat tersebut sudah memiliki satu subjek dan satu verb, lengkap. Tapi, kita juga punya yang namanya kalimat majemuk. Teman-teman mungkin tahu bahwa dalam bahasa Indonesia sendiri kita punya kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Mereka memiliki kata sambung yang berbeda, sama halnya dengan bahasa Inggris. Mereka juga punya kategori masing-masing. Nah, di sini ini adalah rumus standar. Jadi kalau teman-teman tahu tadi, satu subjek dan satu verb ini dianggap sebagai kalimat sederhana, maka kalau misalkan kita menggabungkan dua kalimat sederhana, maka dia menjadi kalimat majemuk. Tergantung konektor yang digunakan atau kata hubung yang digunakan, maka dia bisa berubah menjadi kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Sehingga standarnya gini, satu subjek satu verb, ada konektor, lalu satu subjek satu verb lagi. Maka muncullah rumus yang ini teman-teman, dua subjek, dua verbs, satu konektor. Berlaku kelipatan. Maksudnya berlaku kelipatan, maka kalau 3 subjek, 3 verb, maka 2 konektor. Tapi Miss, saya kayaknya belum nyampe sini. Oke, kalau belum nyampe, kita go basic, even more basic dulu. Teman-teman tadi udah tahu bahwa subjek sama verb. Itu aja dulu. Nah, subjek itu adalah kata benda. Semua kata benda bisa jadi subjek, bisa jadi verb. Yang akan saya tekankan untuk teman-teman adalah pertama realistis, punya target, cari learning style. Nah, perkaya vocabulary sama tenses. Dipahami itu. Itu akan sangat membantu teman-teman di bagian structure. Nah, nanti kalau sudah tahu nih subjek dan lain sebagainya, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi apa yang harus saya gunakan untuk melengkapi kalimat dan apa yang harus saya salahkan di kalimat ini. It will help you a lot. I promise you. Nah, sekarang saya akan hanya ambil satu contoh aja untuk yang sentence with one clause. Tiba-tiba ada kata clause nih. Clause itu kan klausa. Nah, klausa itu sama dengan kalimat sederhana. Jadi klausa sama dengan kalimat. Tapi kalimat belum tentu satu klausa. Jadi kalau satu klausa pasti satu kalimat, tapi satu kalimat belum tentu satu klausa. Kenapa? Karena bisa aja satu kalimat memiliki lebih dari satu klausa. Tapi nggak usah dipikir terlalu pusing apa itu klausa. Teman-teman bisa cari sendiri untuk pemahaman lebih lanjut atau pengertian lebih lanjut di Google. Apa sih klausa dan lain sebagainya. Oke, so let's see here. Sentence with one clause. Artinya adalah kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Sederhana, kayak misalkan matematika, contoh soalnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi soal yang akan muncul tidak akan sesederhana itu. Nah, kalau teman-teman lihat, saya sudah menyertakan beberapa notes di sini. Yang pertama, be sure that the sentence has subject dan verb. Kenapa? Karena akan banyak pengecoh. Pengecoh yang pertama adalah object of prepositions. Dan pengecoh kedua adalah appositives.
dua pengecoh ini mereka muncul seolah-olah itu adalah subjek. Padahal sebenarnya object of prepositions dan appositives bukanlah subjek. Kita lihat contohnya nanti. Kita lanjut dulu. Nah, kalau yang verb itu ada pengecohnya juga, teman-teman. Kita pengecohnya ada yang namanya present participles dan past participles. Present participles itu dia bentuknya adalah verb ing. Sedangkan kalau past participles bentuknya adalah verb 3 atau verb ed. Tapi Miss, verb ing itu bisa jadi verb. Kenapa dia salah? Akan ada beberapa pengecualian kondisi di mana verb ing bukanlah menjadi verb dalam hal ini. Selanjutnya, verb 3 atau verb ed juga tidak bisa dianggap sebagai verb apabila dia adalah verb 3. Karena standarnya kalau verb 3 tanpa to be itu maksudnya adalah adjective. Tapi nanti kita akan bahas itu sedikit. Ya. Oke, sampai sini dulu. Is it too much information atau teman-teman masih bisa memproses penjelasannya nih? Now I want to know your response. Okay, thank you, Kurt. Clear enough. Okay, now let's keep going. Oke, jadi untuk tips yang pertama, make sure that the sentence has subject and verb. Kita akan fokusnya adalah part A dulu untuk melengkapi kalimat. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Subjeknya kayaknya udah ada belum ya? Tapi yang saya tahu persis bahwa verbnya itu sudah ada, yaitu was backed up. Kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Who can help me? Okay, yeah, just answer it on your own. Okay, everyone is very good in this. Ya, traffic betul jawabannya. Kalau cars, dia sebenarnya adalah subjek juga, tapi cars itu plural, padahal verbnya was singular ya. Betul sekali Kak Kirk, nanti error sama verbnya. Oke, so let's keep going. Sekarang kita punya yang kedua nih. Engineers blah 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 for work on the new space program. What is your answer? Okay, everyone is so quick. Yeah, are needed. Good job. Dan yang terakhir nih. Example 3. What do you think the answer is?
Ya, oke. Thank you so much everyone. Betul sekali, Delta will be going. Alright, jadi kalau yang lain nanti ada yang double verb, ada yang double subject, maka tidak tepat. Maka kita cari yang tidak membuat kalimat tersebut tambah error. Oke, now let's keep going untuk object of prepositions. Jadi gini teman-teman. As you can see here, ada kata object of preposition. Sehingga selalu ada prepositions di situ. Contoh, kita lihat untuk di nomor 1, the interviews by radio broadcasters were carried live by the stations. Nah, kalau teman-teman lihat, saya mau tanya dulu deh, nomor 1, subjeknya mana? You can type the answer. Subjeknya, the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Yeah, that's correct. The interviews bukan by radio broadcasters. Kenapa? Karena ada kata by. Sederhana. Ketika kata benda ternyata ada awalan preposition, dia tidak bisa jadi subjek. Ya. Nah, kalau di sini the interviews by radio broadcasters were carried live by the station, mudah. Interviewsnya plural, maka verbnya juga plural. Sudah betul. Tapi kalau misalkan ini adalah the interview, maka ini harus berubah jadi was. Nah, yang sering terjadi, banyak yang masih keliru. Dianggapnya kata sebelum verb sudah pasti subjek. Most of the time, banyak yang masih menganggap hal tersebut benar bahwa kata sebelum verb adalah subjek. Oh, berarti broadcasters itu plural, were carried udah bener dong, Miss. Padahal ketika ditanya, subjeknya udah tahu nih interview. Jadi tidak, itu ya, bisa dipisahkan oleh object of preposition. Make sure you know the subject. Oke, itu yang object of preposition. Now, let's take a look at the appositives. Nah, appositif ini cukup confusing sebenarnya, cukup membingungkan, tapi kita coba dulu untuk memahami sedikit demi sedikit perlahan-lahan bahwa appositif itu sebenarnya adalah sebuah penjelasan lebih lanjut terhadap subjek. Nah, standarnya dia akan dipisahkan oleh koma. Dan pun kalau misalkan appositif ini dihilangkan, dia tidak akan mengubah arti makna sesungguhnya. Contoh, kalau teman-teman lihat di sini kita punya Tom, a really good mechanic is fixing the car. Jadi kita tahu bahwa Tom merupakan mekanik yang handal sedang memperbaiki mobil. Tapi kalau misalkan kita hilangkan nih si appositif, kita masih dengan makna yang sama bahwa Tom adalah orang yang memperbaiki mobil tersebut. Tapi kalau kita fokusnya bahwa oh appositifnya adalah subjek, Miss. Kalau gitu kita hilangkan nih si Tom, terus kita gunakan appositif menjadi subjek. A really good mechanic is fixing the car. Seorang mekanik yang handal sedang memperbaiki mobil. Sekarang maknanya jadi ambigu. Kenapa? Karena si mekanik yang handal ini belum tentu Tom yang disebutkan. Bisa aja ada yang namanya Andi, bisa aja ada yang namanya Wawan. We never know. Ya. Jadi itu yang membedakan appositif dengan subjek. Appositif bisa dihilangkan, maknanya tidak berubah. Tapi kalau subjek yang dihilangkan kita menggunakan appositif, maknanya bisa berubah. Oke, itu dulu untuk pengecohnya subjek, sorry. Does anyone still have questions atau confirmation nih? I'll give you 5 minutes.
Oke, thank you Kak Kirk for the questions. Menjelaskan subjek di depannya. Standarnya iya, itu untuk contoh yang di kalimat pertama ya. Tapi kalau misalkan di contoh kalimat kedua, bisa saja si apositif ini muncul paling depan, tidak memisahkan subjek dan verb. Tapi kita masih paham bahwa si mekanik yang handal tetaplah si Tom. Jadi, I think the answer is yes, bertujuan untuk menjelaskan subjek di depan bisa, ataupun subjek yang dekat dengan apositif tersebut. I hope it helps you ya. Oke, another question. Untuk apositif, object of preposition. Oke, kalau tidak ada, let's keep going dulu. Sekarang kita fokus di bagian latihan soal dulu deh. Two numbers ya untuk yang apositives. Now, I'll give you some time to answer the questions ya. Oke. Mana jawabannya? Where are your answers, everyone? Apakah membingungkan? Mhm. Oke, clear enough ya. Karena ini masih awal-awal, biasanya masih mudah nih. Tapi selanjutnya akan lebih sulit. But yeah, let's see later on ya. Oke, untuk apositif dan now let's see present participles dan past participles. Nah, kita fokus ke present participles dulu. Saya mau tanya nih teman-teman, dari dua nomor ini, tell me, untuk kalimat nomor satu, verbnya yang mana nih? Dan kalimat nomor dua, verbnya yang mana? I'll give you some time.
Oke, ada yang lengkap, ada yang masih kurang. Kalau nomor 1, jawabannya bukan hanya is verb-nya, tapi dia satu kelompok dengan standing. Nah, ini maksudnya adalah tenses present continuous ya. Is standing itu dia adalah satu kesatuan. Mereka satu kelompok. Tapi yang nomor 2, standingnya bukanlah verb, tapi dia adalah adjective. Anak kecil yang sedang berdiri di sudut tersebut atau di pojokan itu nakal. Maka verb sesungguhnya adalah was. Standing bukanlah verb dalam hal ini. Oke. Jadi yang membedakan adalah present participles dengan tambahan to be, ini saya sebut sebagai to be, is MR, maka dia adalah verb. Tapi kalau verb ing itu berdiri sendiri, teman-teman, dia ada 2 pilihan. Bisa jadi adjective atau bisa jadi subjek. Ya, itu untuk present participle. Selanjutnya, kita ada past participles. Nah, yang ini cukup membingungkan. Kenapa? Karena semuanya bentuk id. Kalau misalkan kata kerja reguler, verb 1, verb 2 sama verb 3-nya itu gampang tinggal ditambahkan ed. Yang sulit kan biasanya irregular past tense. Tapi kalau misalkan sudah untuk mengidentifikasi, akan lebih susah mengidentifikasi yang verbnya reguler. Karena kita nggak tahu nih, painted ini adalah verb 2 atau verb 3. Nah, saya mau tanya dulu. Bahwa painted dan has painted itu dia role-nya sama sebagai verb. Sekarang yang saya mau tanya adalah di sentence nomor 3. What do you think the verb is in sentence number 3? Verbnya mana nih untuk sentence number 3? Oke, is adalah verbnya, betul sekali. Now itu bukan verb ya, now itu adalah adverb, jadi nggak usah diikut sertakan, it's okay. Thank you. Betul sekali. Nah, painted yang dilukis. Maka si painted dan standing ini di sentence nomor 2 yang tadi present participles, itu mereka role-nya sama sebagai adjective untuk menerangkan si picture dalam hal ini. Maka teman-teman harus hati-hati ketika mengidentifikasi subjek dan verb dalam kalimat. Kalau teman-teman notice, kita bahas satu topik aja bisa hampir 20 menit sendiri nih. So, I'm so sorry that I cannot explain everything, tapi akan saya coba rangkum apa yang harus teman-teman lakukan. Oke, so that's it dulu untuk yang present participles sama past participles. Saya harap teman-teman bisa mudah mengidentifikasi. Now we have 2 numbers, ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Now let's have small exercise. Nomor 1 dan 2.
Oke, thank you so much everyone yang sudah menjawab. Ya, betul ya. Jadi the child now playing dan the packages just milk. Maka ketika teman-teman melengkapi kalimat, diidentifikasi dulu nih. Kalimat ini kurangnya apa sih? Kalau misalkan subjek dan verb sudah lengkap, maka teman-teman harus pilih yang tidak menambah subjek atau tidak menambah verb dalam kalimat tersebut, ya. Alright, so sekarang kita akan ada praktis sebentar. Ada 5 soal, so I'll give you around 2 until 3 minutes, 2 sampai 3 menit karena latihan standarnya kan kalau 25 menit 40 soal, ya. Oke, so 3 minutes starts from now. Dan habis itu seperti biasa, tulis jawaban di chat box ya, 5 nomor. Thank you. Oke, teman-teman. Well done. At least nomor 1 betul semua ya. Okay, so number 1, that is flows.
Nah, nomor dua, jawabannya adalah alpha. The city of Biloxi received its name from a Smith word meaning home. Kenapa kalau yang lain located in, kalau misalkan ada kata in, pasti Biloxi ini nggak jadi subjek betul. Tapi kalau ada kata located in Biloxi, nah menunjukkan kata located ini, located juga bukan subjek. Kalau located in Biloxi, maka belum ada subjeknya, tapi sudah ada verbnya yaitu receive. Paslah. It is in Biloxi received, maka sudah ada dua subjek dua verb, tapi nggak ada kata hubungan, nggak ada konektor. Sama halnya dengan the two included Biloxi received. Dua subjek dua verb, nggak ada konektor. Nah, kita simply bikin dia sebagai appositive. Sorry, objective verb saja. Nah, untuk yang nomor 3 ini, ada beberapa yang benar. Nomor 3, jawaban yang benar adalah alpha. Kenapa? Saya mau tanya dulu. Nomor 3, subjeknya apa? Ya, betul sekali Kak Ferg. That's correct. Upright. Karena offline adalah object of preposition. Kita sudah pegang di subjeknya. Subjeknya adalah upright. Upright itu singular. Kalau kita pilih Bravo, itu udah ada kata it. It itu udah subjek. Nanti akan double subject, verbnya cuma satu. Salah. Kalau yang Charlie, kan itu contain miss, verb doang. Verbnya dia plural, contain tanpa s itu plural. Sedangkan upright itu singular, dia kata tunggal. Maka tidak sama lagi. Kalau delta containing, dia menjadi adjective, bukan verb. Padahal kita butuhnya verb. Maka yang bisa digunakan adalah can contain. Kenapa, Miss? Karena can itu adalah levelnya modals. Jadi setelah kata modals, itu pasti verb akan berubah menjadi verb dasar atau kata kerja dasar tanpa tambahan s, ed, ataupun ing. Maka yang tepat adalah alpha. Oke, and next one, kita bisa ke bagian, nomor 4. The tea plant are small and white. Ya, yang benar adalah delta. Betul sekali. Kita fokus ke subjeknya flowers. Kenapa? Karena acuannya adalah verbnya plural. Nah, yang terakhir ini agak tricky, tapi jawaban yang tepat adalah Charlie. Kenapa? Kalau yang alpha are a family of, rata-rata kalau kalimat dalam bahasa Inggris, subjek sama verbnya itu tidak dipisahkan, hanya satu koma. Biasanya dipisahkan oleh 2 koma, kayak diletakkannya seperti ini, jadi apositif. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang being a family, family itu noun, kata benda. Antibiotics, kata benda. Antibiotics sama family itu kalau mau digabung harus ada preposition di antaranya. Standarnya adalah of, tapi nggak ada. Their family is antibiotics, nanti ada 2 subjek 2 verb, nggak ada konektor kalau yang delta. Maka jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Okay, I'm so sorry that it might be a bit quick for you, tapi saya harap bisa dipahami. Up till here, teman-teman, materi sudah, exercise sudah. Do you still have questions so far untuk bagian structure? I'll give you 5 minutes ya. Untuk yang structure ini, bagian latihan.
Oke, kalau tidak ada, so let's keep going dulu. Kita akan ke bagian reading, ya. Jadi untuk bagian reading sendiri kita akan mengenal sedikit karena reading ini sebagai skill yang paling teman-teman kuasai, maka saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, tapi kita akan fokus question and answer session nanti ya. Nah, di sini untuk reading kita akan ada 5 bacaan dalam waktu 55 menit. Maka standarnya untuk satu bacaan atau satu passage itu adalah 11 menit. Termasuk mengerjakan soalnya yaitu rata-rata 9 sampai 11 soal untuk satu passage. Nah, bentuk-bentuk soalnya untuk yang standar itu akan menanyakan tentang main ideas. Yang kedua, mereka akan menanyakan tentang directly answered questions atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pertanyaan tersurat. Indirectly answered questions ini adalah pertanyaan tersirat. Nah, saya nggak tahu ini tapi masih banyak yang sering kebingungan untuk bagian sinonimis. Tapi fokusnya adalah vocabulary questions. Bukan hanya sinonim, tapi fokus di bagian meaningnya. Itulah kenapa untuk reading sama listening, teman-teman harus perbanyak memahami konteks bacaan dan konteks dialog. Akan sangat membantu teman-teman. Nah, terakhir kita ada overall review. Oke. Nah, saya mau tanya nih dari teman-teman sendiri. Soal-soal yang paling sulit buat teman-teman ini bentuk soal seperti apa sih? Udah saya sebutkan tadi main ideas sampai overall review. Now I want to know what is the hardest type of question that you think you cannot or maybe you take a long time to answer the question? Tell me, what kind of question is it? Okay, main ideas, vocab, overall review. Ada lagi yang belum disebutkan? Maybe? Oke, jadi cukup tepat ya karena saya berikan soal untuk malam ini adalah tentang main ideas ya. Oke, so let's see dulu. Untuk general strategies for reading, teman-teman bisa baca di sini, but I will tell you dari pengalaman pribadi saya, please trust the passage. Maksudnya gimana? Teman-teman harus fokus bahwa bacaan tersebut adalah fakta yang ada untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena bisa aja teman-teman mungkin sudah punya pengetahuan tentang bacaan tersebut sebelumnya. Bisa saja ada yang diubah sedikit. Makanya
saya bisa tekankan teman-teman harus percaya bacaannya untuk menjawab soal. Itu yang pertama. Yang kedua, standarnya baca soal-soal yang ditanyakan itu sudah urut dari awal paragraf sampai akhir paragraf, itu sudah urut nomornya, jadi bisa ditemukan. Nah, terus yang terakhir, kalau teman-teman kesulitan atau merasa bahwa kayaknya saya harus mengerjakan soal ini lebih dari 1 menit, skip dulu. Cari soal yang mudah untuk dikerjakan. Itu untuk yang PBT. Saya ingatkan kembali, kita fokus di paper based task. Karena kalau untuk yang online, itu nanti beda lagi trik. Oke, and standarnya kalau what to do in reading, teman-teman bisa skim, lalu look ahead questions, and then find the section. But ya, ini hanya hal yang general dilakukan. Tapi sekarang kita akan ke bagian main idea questions dulu. Sebelum kita menjawab soal main idea questions, teman-teman harus tahu dulu bentuk-bentuk soalnya. Karena bisa aja ternyata dia nggak bilang, what is the main idea of the passage? Itu yang paling standar. Bisa aja dia bilang, what's the topic, what's the subject, author's main point, bisa juga primarily concerned, sama best title. Kalau misalkan soal-soalnya muncul dengan keyword seperti ini, maka dia adalah fokusnya main idea questions. Nah, main idea teman-teman bisa dapatkan dari satu kalimat pertama paragraf atau kalimat akhir paragraf. Teman-teman cari dari paragraf ya, bukan bacaan. Satu paragraf, temukan dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Disimpulkan, kira-kira paragraf tersebut membahas tentang apa. Kalau yang ditanya adalah passage, dan ternyata dalam satu passage atau satu bacaan itu akan ada 3 paragraf, maka teman-teman harus breakdown dulu. Paragraf pertama, dia ngomongin tentang apa main idenya. Paragraf kedua, ngomongin tentang main idea apa. Paragraf ketiga, membahas tentang apa. Nah, dari 3 paragraf tersebut, pilih opsi jawaban yang bisa mencakup ketiga paragraf tersebut. Jangan sampai hanya salah satu paragraf yang disebut atau jangan sampai salah satu paragraf tidak diikut sertakan. Bisa dipahami, teman-teman? Apa yang saya jelaskan baru? Untuk main idea questions dulu. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan soal nomor 1 sama nomor 2. Sama-sama tentang main idea, tapi pertanyaannya jadi berbeda. Okay, so after that, please give me your answer ya in the chat box.
Okay, the time is up. So let's see your answers. Oke, ada yang masih menjawab lagi? Oke, thank you. Alright, so let's see teman-teman untuk nomor 1, teman-teman sudah banyak yang betul ya. Jadi Federal Gold Depository dapatnya dari kalimat pertama. Oke, kalimat pertama itu bukan baris pertama ya, tapi dari huruf kapital sampai titik. Dan kalau kita lihat di sini, Fort Knox merupakan pos tentara, namun lebih dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository yang merupakan tempat untuk menyimpan emas. Nah, nyambung dengan soal kedua, which of the following would be the best title? Karena fokusnya adalah Fort Knox sebagai Federal Gold Depository, maka jawaban yang tepat adalah Charlie sebenarnya, where the US keeps its gold. Ya, jadi teman-teman harus banyak latihan, harus difokusin dulu. Kalau yang massive concrete, dia cuma ngomongin tentang bahannya doang. Kalau Fort Knox Security ngomongin tentang penjagaannya aja. A Visit to Kentucky agak nggak nyambung. Ingat bahwa kita harus lihat paragrafnya ngomongin tentang apa. Nah, yang diomongin kan tentang tempat Fort Knox di mana untuk menyimpan emasnya US. Ya. So, up till here, is it clear enough, teman-teman? Untuk ini comprehension nih, bagian main ideas. Oke, jadi teman-teman, kalau saran dari saya, bisa perbanyak latihan untuk belajar menentukan main idea itu tidak harus, oh saya nggak tahu nih pertanyaannya apa. Tentuin aja, jadi perbanyak bacaan, terus latihan menentukan main ideas-nya aja. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, untuk menentukan judul, standarnya kalau lebih dari 1 paragraf, teman-teman harus bisa mengcover semua paragraf. Ya. Oke, so we still have 5 minutes. Sebentar. Oke. Sekarang kita akan fokus ke bagian how to calculate your score. Ya. Jadi kalau di bagian ini, kita akan lihat dulu nih teman-teman untuk cara menentukan nih. I will share another one. Sebenarnya ini bisa diakses dengan mudah di Google, cari aja scoring chart atau rating chart untuk TOEFL, ya. Dan ini saya sangat spesifik untuk yang PBT. Jadi bisa saja berbeda untuk yang online one, maka teman-teman harus perbanyak sumber informasinya. Nah, di sini section 1 adalah listening, section 2 adalah structure, dan section 3 adalah reading. Ini adalah jumlah soal yang betul. Kalau misalkan teman-teman masih ada nih, misalkan sertifikat TOEFL, biasanya akan disebutkan nih, untuk skill listening, skornya berapa, reading berapa, dan structure berapa. Nah, dari skor tersebut, teman-teman bisa menghitung, oh betul saya berapa ya di tes sebelumnya. Contohnya misalkan ada partisipan namanya, dia mendapat skor 570. Kita buat jadi 490 aja. Ternyata di listening dia dapat 47. Terus
Untuk strukturnya dapat 52. Dan di bagian readingnya dia dapat 49. Nah, jadi kita bisa hitung, oh berarti saya reading betul 32, terus structure saya betul 28 nomor dari 40 nomor, dan listening saya dapat sekitar 23 atau 24 nomor betul. Itu katakanlah teman-teman skor di sertifikat sebelumnya. Nah, sekarang target teman-teman adalah 550. Kalau 550, maka at least di sini 55. Listening, teman-teman harus minimal 37 nomor betul dari 50 nomor. Maka masih ada 13 nomor kesempatan teman-teman salah. Ya. Terus untuk reading dan structure bisa mengikuti aja dengan cara yang sama. 55 itu berarti 31 nomor betul di bagian structure, dan reading minimal betul 40. Sehingga setelah teman-teman realistis, teman-teman buat set sendiri targetnya, teman-teman bisa mulai menentukan dengan cara mengkalkulasi. Saya sudah betul 28 nomor, saya mau buat jadi 35. Maka saya targetnya next test adalah betul 7 nomor lebih banyak. Ya. So, itu dulu dari saya. I will give you some time to digest the information, dan kalau ada yang mau ditanyakan, feel free to ask. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, thank you Kak Roni. If it is clear enough, that's great. Yang lain? Okay, thank you Kak Kirk. That's great. Oke, kalau misalkan masih belum ada pertanyaan, that is also fine. Thank you so much everyone sudah datang ke kelas saya, dan I'm so sorry bahwa tidak bisa kita bahas semua skill pada malam ini karena time constraint, waktunya juga memang tidak cukup, but fear not. Kalau teman-teman masih penasaran dengan materi-materi lainnya, bisa join untuk TOEFL intensif kami. Atau kalau misalkan saya nggak mau nih, Miss, belajar semua skill, karena menurut saya skill saya hanya kurang di salah satu section aja, bisa banget cari aja nomor adminnya dan bisa langsung konsul. Kalau misalkan kelas private aja, kita juga ada banget kelas private khusus, misalkan hanya structure and written expression atau misalkan reading section, bisa dikomunikasikan dengan admin. So we are a bit flexible about that. Atau kalau misalkan saya masih belum pede nih Miss untuk kelas, mungkin saya masih mau mengerjakan atau belajar secara mandiri, that is also fine.
Good luck for you and for your target. And thank you so much for tonight. And have a great night and have a nice weekend too. Bye bye, everyone. Thank you so much. Okay, my pleasure. You may leave the class. Yeah. Bye bye. My pleasure. Bye bye. Yep, bye bye. My pleasure and bye bye, everyone.